Pernahkah kalian membayangkan kalau seorang ondel-ondel bisa menanam ubi dan melawan siluman ular dengan bantuan Ultraman? Wajah tercengang. Inilah kisah unik dari Ungaran, Jawa Tengah, kisah penuh hikmah, kebaikan, dan keajaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sebelum mulai, yuk tekan tombol like, tulis komentar, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga cerita kali ini membawa berkah dan pelajaran untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta bumi, langit, dan segala isinya. Teman-teman, yuk tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Insya Allah setiap hurufnya akan menjadi cahaya di hari kiamat. Bintang bersinar. Mari kita sama-sama memperbanyak takwa kepada Allah, karena hanya dengan takwa hidup kita jadi tenang dan penuh berkah. Allah berfirman dalam surah As-Zalzalah ayat 78. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Artinya, sekecil apapun kebaikan kita, seperti menanam, menolong, atau berbagi, Allah pasti melihat dan membalasnya. Batang padi. Sebelum lanjut, tulis juga ya kalian dari mana, siapa tahu ada teman dari kota yang sama. Balon ucapan. Tonton sampai akhir, karena di bagian deskripsi video nanti ada pertanyaan berhadiah. Yang jawabnya benar, insya Allah disebutkan dan didoakan khusus di penutup. Pompa konfeti. Pagi itu, embun masih menempel lembut di dedaunan ketika matahari mulai mengintip dari balik Gunung Ungaran. Udara sejuk berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang segar. Di kaki gunung itulah, seorang ondel-ondel bernama Untung berdiri tegak memandang hamparan tanah yang baru saja ia olah dengan penuh kesabaran. Tubuhnya besar dan gagah, tetapi gerakannya lembut, seolah setiap langkahnya menghormati bumi yang diinjaknya. Di tangan kanannya, ia memegang cangkul kayu sederhana yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Di sebelah kirinya ada keranjang anyaman bambu berisi beberapa bibit ubi ungu, hasil pemberian warga desa yang percaya bahwa tanah di lereng Ungaran mampu menumbuhkan apapun jika ditanam dengan hati yang bersih. Sejak dulu, Untung dikenal bukan hanya karena penampilannya yang unik sebagai ondel-ondel, tetapi juga karena hatinya yang lembut dan cintanya pada alam. Meskipun tubuhnya besar dan wajahnya menyeramkan bagi sebagian anak-anak, ia justru punya kebiasaan menolong siapapun yang kesulitan. Ia sering membantu para petani tua mengangkut hasil panen, atau menjaga anak-anak yang bermain di sawah agar tak jatuh ke sungai. Karena kebaikannya itulah, warga desa menyebutnya, ondel-ondel Untung yang bijak. Suatu hari, setelah menunaikan sholat subuh di musola kecil dekat rumahnya, Untung duduk di beranda bambu sambil memandangi langit yang mulai memerah. Dalam hatinya, ia merasa ada panggilan kuat untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Ia teringat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kalimat itu menggema di hatinya. Ia ingin melakukan sesuatu yang sederhana, tetapi bisa membawa manfaat besar. Ia memutuskan untuk membuka kebun ubi ungu di lereng Gunung Ungaran. Tanah ini adalah amanah dari Allah, gumam Untung pelan. Ia memberi kesuburan, aku harus menjaga dan memanfaatkannya dengan baik. Pagi itu juga, ia mulai bekerja. Dengan langkah mantap, ia membawa cangkulnya menuju tanah lapang di pinggiran hutan kecil di bawah Gunung Ungaran. Di sana, burung-burung kutilang bernyanyi riang, tupai berlarian di ranting pohon, dan aroma bunga kopi liar semerbak mengisi udara. Untung berhenti sejenak, menatap hamparan tanah hitam yang lembab, lalu berucap pelan. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, aku mulai menanam dengan nama MU. Berkahilah tanah ini agar menjadi sumber kehidupan, bukan sekadar untukku, tapi untuk semua makhluk MU. Dengan gerakan pelan tapi penuh tenaga, ia mencangkul tanah itu, menggali lubang demi lubang, menanam bibit ubi satu persatu. Setiap kali menancapkan bibit ke tanah, ia tidak lupa berdoa. Ya Allah, jadikan tanaman ini tumbuh subur. Jadikan hasilnya membawa manfaat bagi yang lapar, dan jadikan tanah ini tetap hidup dalam ridho MU. Angin pagi berhembus lembut, seakan ikut mengaminkan doanya. Daun-daun bergoyang halus,
dan sinar matahari mulai menembus sela-sela pepohonan, menciptakan bayangan yang menari di permukaan tanah. Di kejauhan, suara air dari Curug Lawe terdengar menenangkan, seolah alam turut bersyalawat menyambut niat baik sang ondel-ondel. Beberapa warga yang melintas di jalan setapak berhenti sejenak memperhatikan Untung. Mereka tersenyum melihat ketekunan sang ondel-ondel. Salah satu di antaranya, seorang kakek bernama Mbah Joyo, berkata, "Dilalah, ondel-ondel kok luwih rajin tinimbang wong deso tenan iki. Aneh ya, ondel-ondel malah lebih rajin dari orang desa sendiri." Semua tertawa kecil, tetapi di dalam hati mereka merasa kagum. Mereka tahu, niat baik Untung bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seluruh desa. Hari berganti minggu. Setiap pagi, Untung datang lebih awal ke kebunnya. Ia menyiangi rumput liar, menyiram tanaman, dan berbicara lembut kepada ubinya seolah mereka bisa mendengar. "Tumbuhlah dengan kuat, wahai ubi. Jangan takut dengan panas atau hujan. Aku akan menjagamu." Kadang, burung-burung pipit hinggap di pundaknya, atau kelinci putih muncul dari semak-semak seolah ingin bermain. Alam seakan bersahabat dengan Untung karena ketulusan hatinya. Namun menanam bukanlah perkara mudah. Ada masa-masa di mana tanah terlalu kering, hujan tak turun berhari-hari. Ada juga waktu di mana serangga menyerang daun muda hingga rusak. Tapi Untung tidak mengeluh. Ia tetap berdoa dan berusaha. Ia percaya, setiap kesulitan adalah bagian dari ujian untuk menguatkan iman dan ketekunan. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Untung duduk di tepi ladang. Ia memandangi barisan daun ubi yang mulai tumbuh menghijau. Dalam cahaya senja, daun-daun itu tampak seperti permadani zamrud yang lembut. Ia tersenyum, lalu mengangkat tangan ke langit. "Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah kabulkan doaku. Tanah ini subur, tanaman ini tumbuh. Aku hanya bisa menjaga, tapi Engkaulah yang menumbuhkan." Ia mengingat ayat Allah dalam surah Abasa ayat 24-32. "Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami telah benar-benar mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenangan kalian dan ternak kalian." Ayat itu membuat Untung menunduk haru. Ia merasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Ia menyadari bahwa setiap daun yang tumbuh adalah tanda kasih sayangnya kepada seluruh makhluk. Hari-hari berlalu dengan penuh kesyukuran. Setiap kali ia selesai bekerja, Untung tak lupa menyapa anak-anak yang lewat di jalan menuju sawah. "Hei, nak, mau lihat daun ubiku? Sudah mulai besar, loh." Anak-anak itu tertawa riang. Kadang mereka ikut membantu menyiram, kadang hanya bermain di sekitar kebun. Untung senang karena kebunnya bukan hanya tempat menanam ubi, tapi juga tempat anak-anak belajar mencintai alam. Suatu malam, angin bertiup agak kencang. Awan gelap bergumpal di langit, petir menyambar dari kejauhan. Untung menatap ke arah kebun dengan cemas. Ia tahu, badai bisa merusak tanamannya. Tapi ia tidak panik. Ia menengadahkan tangan dan berdoa, "Ya Allah, Engkau Maha Pelindung. Lindungilah kebunku dari bencana. Jangan biarkan kerja keras ini sia-sia." Tak lama kemudian, hujan turun deras, namun ajaibnya, keesokan paginya, kebunnya tetap baik-baik saja. Hanya beberapa daun yang patah, selebihnya tetap tegak segar. Ia bersyukur. Baginya, itu tanda pertolongan Allah bagi hamba yang sabar. Ketenangan hidup Untung di lereng gunung itu membuatnya semakin dikenal oleh warga. Banyak orang datang sekadar untuk melihat kebun ubinya yang rapi. Beberapa bahkan ikut belajar menanam. "Kalau ondel-ondel saja bisa menanam dengan hati, apalagi kita manusia," kata mereka sambil tersenyum. Dari hari ke hari, kebun itu bukan hanya menjadi sumber makanan, tapi juga sumber inspirasi dan kebersamaan. Di tengah perjalanan itu, Untung sering berbicara kepada dirinya sendiri, mengingatkan agar tak sombong. "Untung, jangan pernah merasa besar karena hasilmu. Semua ini bukan karena kehebatanmu, tapi karena rahmat Allah." Kalimat itu ia ulang setiap kali panen daun baru atau melihat tunas-tunas muncul. Ia tahu,
Keberhasilan sejati adalah ketika seseorang mampu bersyukur, bukan hanya bangga. Sampai suatu pagi, di antara kabut lembut dan kicau burung, ia melihat sesuatu aneh di pinggir kebunnya. Tanah di sana sedikit bergetar, seperti ada yang bergerak di bawah permukaannya. Awalnya ia pikir itu tikus tanah atau cacing besar. Tapi semakin lama, getarannya makin kuat. Ia menatap heran dan sedikit waspada. Ada apa ini?" katanya pelan sambil mendekat. Ia belum tahu bahwa itu akan menjadi awal dari peristiwa besar, datangnya siluman ular yang akan mengguncang ketenangan Gunung Ungaran. Namun sebelum semua itu terjadi, pagi itu menjadi saksi ketulusan seorang makhluk besar bernama Ondel-Ondel Untung yang menanam bukan hanya ubi, tapi juga kebaikan. Ia menanam doa, kesabaran, dan rasa syukur di setiap gumpal tanah yang ia sentuh. Ia percaya, sebagaimana biji ubi tumbuh dari tanah gelap menjadi buah manis, demikian pula kebaikan kecil yang ia lakukan suatu hari akan berbuah indah untuk manusia, hewan, dan alam di sekitarnya. Dan begitulah, kebun di lereng Gunung Ungaran itu mulai menjadi tempat yang penuh kehidupan. Burung berkicau di pagi hari, kupu-kupu beterbangan di atas daun, dan udara segar membawa rasa damai. Semua itu menjadi bukti bahwa siapapun yang menanam dengan hati akan menuai keberkahan yang tiada henti. Sore itu, matahari mulai turun perlahan di balik lereng Gunung Ungaran. Langit berwarna jingga kemerahan, udara mulai sejuk, dan suara jangkrik menggema di antara semak belukar. Ondel-Ondel Untung baru saja selesai menyiangi rumput di sekitar tanaman ubinya yang baru tumbuh seukuran lengan. Ia tersenyum kecil melihat barisan daun hijau yang tegak, seolah menyapa lembut tangan petani yang menanamnya dengan penuh doa. Namun tiba-tiba, tanah di sekitar kebun bergetar pelan. Awalnya hanya seperti gempa kecil, daun-daun bergoyang, air di parit kecil berombak. Tapi dalam hitungan detik, getaran itu semakin kuat. Tanah retak, batu-batu kecil berguling, dan dari bawah tanah muncul semburan debu tebal. Ondel-Ondel Untung terperanjat mundur beberapa langkah. Ia memegangi topeng kayu khasnya yang bergetar hebat. "Innalillahi, apa yang terjadi ini?" gumamnya dengan suara bergetar. Tak lama kemudian, dari celah tanah yang retak, muncul sosok besar menggeliat, seekor ular raksasa dengan sisik hijau berkilau seperti batu zamrud di bawah sinar sore. Matanya merah menyala, lidah bercabangnya menjulur dengan suara mendesis, mengeluarkan bau anyir bercampur aroma tanah basah. Siluman ular itu bukan makhluk biasa. Wujudnya memancarkan aura panas, dan di sekeliling tubuhnya tampak pusaran angin berwarna kehijauan, seperti kabut hidup yang menari dengan suara mendengung. Ondel-Ondel Untung terpaku. Dalam hatinya ia tahu bahwa yang muncul di hadapannya bukan ular biasa dari hutan, melainkan siluman penjaga tanah tua yang selama ini dipercaya masyarakat sekitar sebagai penghuni gaib lereng Ungaran. Konon, para tetua desa sering memperingatkan agar siapapun yang membuka lahan di lereng itu harus memohon izin secara sopan, sebab di dalam tanahnya bersemayam makhluk penjaga yang tak suka wilayahnya diusik tanpa adab. "Siapa yang berani mengganggu tanah pusakaku?" Suara berat bergema, meski mulut ular itu tak bergerak seperti manusia. Suara itu masuk langsung ke telinga dan hati Ondel-Ondel Untung, seperti bergema dari dalam dada. "Ampun, wahai makhluk Allah," kata Untung dengan gemetar. "Aku tak bermaksud mengganggu siapapun. Aku hanya menanam ubi untuk mencari nafkah dan berbagi hasil bumi dengan warga desa." Siluman ular itu mendesis tajam. Angin berputar lebih kencang, dedaunan beterbangan, beberapa batang ubi yang baru ditanam tercabut dari tanah. "Tanah ini sudah menjadi tempatku berdiam sejak 1000 tahun, katanya lagi, suaranya bergaung sampai ke tebing. Banyak manusia datang dan pergi, menebang, menanam, membakar, lalu meninggalkan kerusakan. Aku sudah terlalu lama sabar melihat keserakahan kalian." Ondel-Ondel Untung menunduk. Dalam hatinya, ia tahu apa yang dikatakan siluman itu tidak sepenuhnya salah. Banyak manusia yang tak lagi menghormati alam, menebang hutan tanpa menanam kembali, menggali tanah tanpa memikirkan kelestarian. Tapi ia juga tahu, tidak semua manusia seperti itu. Maka ia mencoba menjelaskan dengan suara pelan namun tegas, "Aku berbeda, wahai makhluk Allah. Aku menanam dengan doa dan niat baik. Setiap lubang yang kugali, aku niatkan sebagai amal kebaikan agar bumi tetap hidup.
Namun siluman ular tak mudah diyakinkan. Ia melingkarkan tubuhnya ke sekeliling kebun, dan setiap kali sisiknya bergesekan dengan tanah, muncul percikan cahaya hijau berkilat. Suara gemeretak seperti ribuan ular kecil terdengar dari bawah permukaan. Ondel-ondel untung mulai merasa tanah di bawah kakinya bergoyang makin hebat, seolah seluruh kebun akan tenggelam. Kalau begitu, kata siluman itu dengan nada dingin, buktikan bahwa niatmu benar. Bumi ini bukan untuk dimiliki, tapi dijaga. Jika kau hanya ingin mengambil, maka tanah ini akan menelanmu. Ondel-ondel untung menatap lurus ke arah mata siluman itu. Walau tubuhnya gemetar, hatinya tidak sepenuhnya takut. Ia teringat akan doa yang selalu diucapkannya setiap pagi. Ya Allah, lindungilah aku dari segala yang tampak dan tak tampak, dan jadikan bumi ini saksi kebaikanku. Dengan keberanian itu, ia menegakkan tubuh, menangkupkan tangan, dan berdoa, Bismillah, jika engkau izinkan aku menjaga tanah ini, maka lindungilah aku dari keangkuhan makhluk manapun. Doa itu bergema pelan tapi kuat. Angin yang semula berputar kencang mulai melambat. Namun siluman ular belum pergi. Ia menatap tajam ke arah ondel-ondel yang kini tampak teguh berdiri di tengah kabut sore. Kau berani menantangku dengan doa? Tanya sang siluman dengan suara menggema. Tidak, jawab untung dengan lembut. Aku tidak menantang siapapun. Aku hanya berserah kepada Allah. Karena Allah lah pemilik sejati bumi ini. Tiba-tiba langit yang tadi berwarna jingga berubah menjadi kelabu. Awan menggulung cepat, petir menyambar di kejauhan. Seekor burung elang melintas di langit, menjerit keras seolah memperingatkan bahaya. Siluman ular menggeliat dan mengangkat kepala setinggi pohon kelapa. Kalau begitu, bersiaplah, manusia. Aku akan menguji doamu, serunya. Tanah di kebun mulai pecah. Lubang-lubang besar terbuka, dan dari dalamnya muncul kilatan cahaya hijau pekat. Ondel-ondel untung mundur beberapa langkah, namun ia tak lari. Ia menanamkan tongkat kayu kecil ke tanah sambil membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Seketika, kilatan hijau itu berhenti sesaat. Namun siluman ular mengamuk, menggeliat keras hingga sebagian tubuhnya menghantam tebing di sebelah kebun. Batu-batu besar berguling ke bawah, menyebabkan getaran seperti gempa. Udara menjadi berat, seolah oksigen tersedot oleh energi gaib yang membungkus seluruh tempat itu. Ondel-ondel untung berteriak dalam hati, Ya Allah, jangan biarkan aku binasa tanpa amal baik. Dalam keadaan genting itu, ia teringat pesan dari ayahnya yang dulu juga seorang petani, kalau kau berhadapan dengan sesuatu yang tak terlihat, jangan sombong, jangan marah, dan jangan lari. Cukup sebut nama Allah, karena makhluk apapun akan tunduk kepadanya. Maka untung pun menundukkan kepala, membaca ayat kursi dengan suara bergetar. Siluman ular yang semula menggeliat ganas kini tampak gelisah. Tubuhnya bergetar, matanya yang merah menyala mulai meredup. Namun rasa marahnya belum padam. Manusia, kenapa selalu menyebut nama itu? Nama yang membuatku lemah, desisnya dengan nada penuh kebencian. Karena hanya nama itu yang membawa kedamaian, jawab untung mantap. Ular itu mendesis semakin keras. Dari mulutnya keluar asap hijau yang membentuk bayangan wajah-wajah menyeramkan. Mereka berputar di atas kebun seperti pusaran badai. Namun doa untung semakin kuat. Dari mulutnya keluar lantunan zikir, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Suara itu berpadu dengan deru angin sore, menciptakan harmoni aneh yang membuat seluruh hutan seolah ikut berzikir. Tak lama kemudian, kilatan cahaya dari langit turun, menembus kabut sore. Tanah berhenti bergoyang. Siluman ular mengerang, menunduk, dan sebagian tubuhnya mulai memudar seperti asap. Namun sebelum benar-benar menghilang, ia berkata pelan, Baiklah, manusia. Aku akan pergi, tapi ingatlah, tidak semua makhluk seburuk yang kau kira. Ada kalanya kami hanya ingin diingat, bukan dilupakan. Lalu ia perlahan lenyap ke dalam tanah, menyisakan aroma tanah basah dan hawa dingin yang menembus tulang. Ondel-ondel untung terduduk, lelah tapi lega. Ia menatap kebunnya yang porak-poranda, batang ubi banyak tercabut, tanah berlubang di sana-sini. Namun di balik kehancuran itu, ia merasakan kedamaian aneh. Seolah bumi telah menerima niat sucinya. Matahari tenggelam sepenuhnya,
meninggalkan warna merah di ufuk barat. Di langit, seekor burung elang melintas sekali lagi, kali ini membawa sesuatu di cakarnya, buah salak pondoh yang ranum. Burung itu menjatuhkannya tepat di depan Untung, seolah hadiah kecil dari langit. Untung tersenyum. Ia tahu, pertemuannya dengan siluman ular bukan kebetulan. Itu adalah ujian tentang keikhlasan, keberanian, dan keteguhan iman. Ia berjanji dalam hati, mulai hari ini, aku akan menanam bukan hanya dengan tangan, tapi dengan doa. Langit di atas Gunung Ungaran tiba-tiba berubah warna. Semula gelap dan suram, kini berpendar biru keperakan, seperti ada tirai cahaya yang terbuka dari langit ke bumi. Ondel-ondel Untung, yang masih tertegun setelah pertemuannya dengan siluman ular, menatap ke atas dengan mata lebar. Angin berhenti berembus, suara hutan mendadak hening, hanya terdengar detak jantungnya sendiri yang berdentum cepat. Dalam keheningan itu, sebuah kilatan putih muncul di antara awan. Mula-mula kecil, lalu semakin besar, membentuk sosok bercahaya yang gagah, tinggi menjulang, bersinar lembut seperti purnama. Cahaya itu turun perlahan, menembus kabut yang masih menggantung di lereng gunung. Dari balik cahaya, tampak siluet sosok raksasa dengan garis tubuh tegas, wajah tenang, dan mata berkilau biru muda. Ya, itu Ultraman, sang penjaga bumi yang datang dari langit. Penduduk desa di bawah lereng yang sedang menyalakan lampu minyak di rumah mereka, sempat melihat cahaya besar itu membelah langit. Mereka berhamburan keluar rumah, menunjuk ke arah puncak gunung, bersuara riuh. "Lihat, ada malaikat turun." "Bukan, itu cahaya langit, mungkin pertanda hujan." Tapi hanya ondel-ondel Untung yang tahu, sosok bercahaya itu datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk menolong. Ultraman berdiri tegak di udara, dengan auranya yang memantulkan warna biru dan merah lembut di antara kabut. Suaranya bergema pelan, tapi menggetarkan tanah. "Wahai penjaga bumi yang berniat baik, jangan takut. Aku mendengar doa dan niat sucimu." Ondel-ondel Untung terperangah, tidak menyangka bahwa doanya yang sederhana di tepi kebun ternyata didengar hingga langit. Ia menunduk hormat sambil menjawab, "Segala puji bagi Allah yang mengirimkan pertolongan dari arah yang tak pernah kusangka." "Tapi siapakah engkau, cahaya langit yang datang di waktu paling genting?" Ultraman menatapnya lembut, lalu berkata, "Aku bukan malaikat, aku hanyalah penjaga ciptaannya. Aku dikirim untuk menolong siapapun yang menanam kebaikan di bumi dengan niat tulus. Doamu telah naik ke langit dan menembus kabut keserakahan yang membuat bumi goncang." Mendengar itu, ondel-ondel Untung meneteskan air mata di balik topeng kayunya. Ia bersujud di tanah yang masih berdebu, mengucap, "Alhamdulillah." Sementara itu, siluman ular yang sejak tadi bersembunyi di balik batu besar mengangkat kepalanya tinggi. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur, dan desisnya membuat pepohonan di sekitar kebun bergoyang. "Makhluk langit, jangan ikut campur urusanku," seru ular itu. Ultraman memutar tubuhnya perlahan, menatap sang siluman dengan sorot mata tajam tapi tenang. "Aku tidak mencampuri urusan siapapun, wahai makhluk bumi. Aku hanya menjaga keseimbangan. Kau marah karena merasa diusik, tapi lupa bahwa bumi ini bukan milikmu." Siluman ular mendesis lebih keras, tubuhnya menggeliat hingga membentuk lingkaran besar. Dari sela sisiknya keluar asap hijau pekat yang menyebar ke seluruh kebun. Asap itu beracun, membuat daun-daun ubi layu dan tanah menghitam. Ondel-ondel Untung terbatuk keras, mencoba menutupi hidung dengan tangan. Melihat itu, Ultraman mengangkat tangannya yang bercahaya. Ia menatap langit, dan dalam sekejap, dari telapak tangannya keluar garis cahaya tipis berwarna merah keemasan. Garis itu melayang di udara, membentuk lingkaran sempurna mengelilingi kebun. Saat garis itu menyentuh tanah, terdengar suara lembut, "Us." Lalu muncullah garis api kecil berbentuk lingkaran yang menyala tenang seperti pelita. Cahaya api itu tidak membakar, melainkan memancarkan energi hangat. Udara yang semula penuh racun berubah jernih. Tanaman ubi yang layu mulai menegakkan daun-daunnya kembali. Asap hijau dari ular sirna tersapu cahaya, dan hawa dingin berganti dengan ketenangan. Ultraman berkata, "Ini bukan api untuk membakar, tapi cahaya penjaga kehidupan. Ia melindungi niat baik dan memadamkan keserakahan."
Ondel-ondel untung memandangi lingkaran cahaya itu dengan mata berbinar. Ia merasa aman, seolah kebunnya kini dijaga oleh doa dan cahaya sekaligus. Namun siluman ular tak tinggal diam. Ia berusaha menerobos lingkaran api itu. Tubuhnya meluncur cepat, menghantam dinding cahaya dengan keras. Tapi setiap kali ia menyentuhnya, terdengar suara seperti logam panas disiram air, jas, dan tubuhnya memantul ke belakang. Sekujur sisiknya berasap, menandakan bahwa api itu bukan sembarang api, melainkan api spiritual yang bersumber dari kekuatan langit. Tidak mungkin, desis ular itu. Tidak ada cahaya yang bisa menghalangiku. Aku penguasa tanah ini sejak zaman dahulu. Ultraman menatapnya dalam-dalam. Engkau memang tua dan kuat, tapi kekuatan tanpa rahmat akan musnah oleh doa yang tulus. Lihatlah, tanah yang kau jaga bahkan menolak kemarahanmu. Benar saja. Tanah di bawah tubuh siluman ular mulai retak dan menelan sisik-sisiknya sedikit demi sedikit. Ular itu mengerang, berusaha bertahan, tapi semakin ia melawan, semakin cepat tanah menutup di sekelilingnya. Ia menggeliat, mengeluarkan desis panjang seperti suara peluit uap yang menakutkan. Ondel-ondel untung, meski ketakutan, tetap berdoa dengan lirih. Ya Allah, Engkau yang mengutus pertolongan ini. Lindungilah kami dari keangkuhan dan dendam. Ultraman menatap untung dengan penuh penghargaan. Doamu adalah kekuatan yang sebenarnya. Aku hanya alat kecil dari kehendak yang maha kuasa. Lalu, dengan gerakan perlahan, ia menundukkan tangannya ke arah siluman ular. Cahaya dari dadanya memancar lembut, bukan untuk menyerang, tapi untuk menenangkan. Kilatan biru menyelimuti tubuh ular, dan desisnya berubah menjadi rintihan pelan. Kenapa manusia seperti dia masih berani menyebut nama Tuhannya bahkan saat ketakutan? Tanya siluman itu dengan suara lemah. Ultraman menjawab, karena ketulusan lebih kuat dari ketakutan. Dan karena manusia yang berserah kepada Allah tidak pernah sendirian. Ular itu terdiam. Matanya yang merah perlahan meredup menjadi hijau lembut. Ia menatap ondel-ondel untung untuk terakhir kalinya. Manusia, mungkin aku telah salah. Aku pikir semua manusia serakah, tapi engkau menjaga bumi seperti bagian dari jiwamu. Aku akan pergi, tapi ingatlah, bumi tidak butuh banyak penjaga, hanya butuh manusia yang tidak lupa bersyukur. Setelah berkata demikian, tubuh siluman itu berubah menjadi kabut hijau, lalu terserap ke dalam tanah, menyisakan aroma seperti daun basah dan hujan pertama. Ondel-ondel untung tersungkur bersujud. Alhamdulillah, engkau tunjukkan bahwa setiap pertolongan datang dari arah yang tak terduga. Ia menatap ke arah langit, di mana Ultraman masih melayang tenang di atas lingkaran cahaya. Ultraman berkata, tugas sudah selesai. Lingkaran ini akan menjaga kebunmu selama niatmu tetap baik. Jika kelak seseorang datang dengan keserakahan, cahaya ini akan padam. Tapi jika ia datang dengan niat berbagi, cahaya ini akan tumbuh semakin terang. Sebelum pergi, Ultraman menatap langit, lalu berkata pelan, "Bumi Ungaran, tetaplah subur dengan doa orang baik." Tubuhnya perlahan naik ke langit, menyatu kembali dengan cahaya bulan yang bersinar lembut di balik awan. Saat cahaya itu menghilang, udara terasa tenang, daun-daun berhenti bergoyang, dan hanya suara jangkrik kembali terdengar, seolah alam bernafas lega. Ondel-ondel untung duduk bersila di tengah kebun yang kini bersinar redup oleh lingkaran api pelindung. Ia menatap tanaman ubinya yang tetap segar, lalu menatap tanah yang telah menelan siluman ular. Dalam hati ia berucap, ternyata menjaga bumi juga berarti menjaga hati. Bila hati kotor, tanah pun murka. Tapi bila hati ikhlas, langit pun ikut membantu. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk hingga fajar, memandangi lingkaran cahaya yang tetap menyala lembut seperti doa yang tidak pernah padam. Burung elang yang sempat membawa buah salak pondoh di hari sebelumnya kini bertengger di dahan pohon tinggi, menatap tenang, seolah menjadi saksi kesucian malam itu. Dan di balik awan, mungkin, Ultraman masih menatap dari langit, memastikan bahwa bumi kecil di kaki Gunung Ungaran itu tetap dalam lindungan doa, cahaya, dan niat baik seorang petani sederhana bernama Ondel-Ondel Untung. Kabut malam menebal di kaki Gunung Ungaran, menyelimuti pepohonan yang berdiri anggun di kejauhan. Udara dingin turun perlahan, membawa aroma tanah basah yang menenangkan.
Dari sela kabut itu, cahaya keperakan sisa sinar bulan masih memantul di permukaan daun ubi. Setelah pertempuran panjang antara cahaya dan kegelapan, antara niat baik dan keserakahan, akhirnya malam itu menjadi saksi lahirnya kedamaian baru. Siluman ular, makhluk tua yang berabad-abad menghuni perut bumi Ungaran, kini perlahan mengendurkan tubuhnya yang menggeliat. Desisnya yang tadi menggelegar, kini berubah menjadi lirih seperti napas lelah. Matanya yang merah menyala kini memudar menjadi hijau lembut seperti lumut tua di batu sungai. Ular itu menatap sekeliling, kebun yang semula hendak dia telan kini bercahaya lembut, tanaman ubi berdaun lebar menari perlahan diterpa angin malam. Cahaya api berbentuk lingkaran yang dibuat Ultraman masih menyala di tanah, memantulkan warna jingga keemasan yang menenangkan. Ia tahu, perlawanan sudah usai. Tidak ada lagi amarah yang perlu diledakkan. Tidak ada lagi tanah yang harus diguncang. Ia, sang siluman tua, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kedamaian. Apakah ini kekalahan? Bisiknya lirih. Namun di hatinya yang selama ini dikuasai dendam, tiba-tiba tumbuh sebutir rasa yang asing, tapi menenangkan, rasa ikhlas. Dalam keheningan itu, angin bertiup membawa aroma wangi bunga kopi dari kampung di bawah. Suara gemericik air dari parit kebun terdengar pelan, seperti lantunan zikir alam. Siluman ular menatap ondel-ondel untung yang masih berdiri tegak di tengah kebun, tubuh kayunya memantulkan cahaya api kecil dari lingkaran perlindungan. Ia tampak sederhana, tapi di balik kesederhanaannya ada kekuatan besar, keimanan yang tidak goyah. "Wahai manusia," ujar siluman ular dengan suara berat, "aku telah kalah bukan oleh api atau kekuatan langit, tapi oleh ketenangan hatimu." Ondel-ondel untung menatap makhluk itu dengan iba, lalu menjawab, "Aku tidak ingin kau kalah, aku hanya ingin bumi ini kembali tenang. Aku bukan siapa-siapa, hanya penjaga kecil yang berusaha jujur pada tugasnya." Siluman itu mengangguk perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menundukkan kepala. "Aku lupa, manusia bisa serakah, tapi juga bisa sangat mulia. Aku telah banyak melihat manusia yang merusak hutan dan menggali bumi tanpa doa. Tapi kau berbeda. Kau menanam dengan niat, bukan untuk rakus, tapi untuk berbagi." Ondel-ondel untung tersenyum. Di balik topeng kayunya, mungkin tak terlihat, tapi getaran suaranya lembut dan penuh rasa syukur. "Semua kebaikan datang dari Allah. Aku hanya menumpang napas di dunia ini." Ular itu menggeliat pelan, lalu menatap langit. Dari arah puncak Gunung Ungaran, muncul angin lembut yang membawa butiran embun. Setiap embun yang jatuh ke tanah seolah memadamkan bekas amarah di bumi. Batu-batu kecil yang tadinya retak kini menyatu kembali. Tanaman yang sempat layu kini berdiri tegak dengan daun segar, seperti habis disiram hujan rahmat. Ultraman yang tadi melayang di atas kebun menurunkan tangannya perlahan. Cahaya di tubuhnya mulai redup, menandakan tugasnya hampir selesai. Ia menatap siluman ular itu, yang kini tampak jauh lebih tenang. "Pergilah, wahai makhluk bumi. Kembali ke tempat asalmu dengan hati yang damai. Bumi tidak membenci makhluk yang mau bertaubat." Siluman ular mengangguk. Dari tubuhnya yang panjang, muncul kabut hijau yang menyelimuti dirinya perlahan. Kabut itu menari di udara, berputar seperti pusaran air, lalu menembus tanah dengan lembut. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan. Hanya bisikan lembut yang terdengar samar. Semoga bumi ini dijaga oleh manusia yang tulus. Setelah itu, kebun menjadi hening. Angin malam kembali berhembus pelan, membawa kabar kedamaian ke setiap daun dan batang ubi yang bergoyang lembut. Suara jangkrik mulai terdengar lagi, disusul oleh bunyi burung malam yang memanggil pasangannya di kejauhan. Udara yang sebelumnya berat oleh racun kini terasa segar dan suci. Ondel-ondel untung menghela napas panjang. Ia berlutut di tanah yang kini hangat oleh sisa cahaya lingkaran api. Ia menengadahkan tangan ke langit, lalu berucap lirih, "Alhamdulillah, ya Allah, Engkau telah menolongku dari arah yang tidak kusangka. Engkau mengajarkanku bahwa perlindungan sejati bukan dari kekuatan, melainkan dari iman dan kesabaran." Suara angin seperti menjawab doanya, menggerakkan daun-daun ubi hingga menimbulkan bunyi lembut seperti suara orang bertepuk tangan. Alam seolah ikut bersyukur atas kedamaian yang kembali. Di langit, bintang-bintang muncul satu persatu,
lebih terang dari biasanya. Bulan tampak bundar penuh, memantulkan cahaya keperakan di antara kabut yang mulai menipis. Cahaya itu jatuh ke wajah ondel-ondel untung, memantulkan warna hangat di topeng kayunya yang sederhana. Ultraman masih berdiri diam di atas kebun, menatap dari kejauhan. Ia tidak lagi tampak sebesar tadi, tubuhnya mulai mengecil, menyatu dengan cahaya bulan. Sebelum pergi, ia sempat berkata pelan, tapi cukup jelas untuk didengar oleh ondel-ondel untung. Jagalah bumi ini sebagaimana engkau menjaga hatimu. Karena ketika hati rusak, bumi pun ikut menangis. Kalimat itu membuat ondel-ondel untung terdiam lama. Ia memandang langit, mengikuti arah cahaya Ultraman yang perlahan menghilang di balik awan tipis. Lalu ia menunduk, menatap ubinya yang kini berkilau oleh embun. Dalam hati, ia merasa seolah seluruh kebun sedang bertasbih. Malam itu menjadi malam yang panjang tapi damai. Tidak ada suara guntur, tidak ada desis ular. Hanya suara kehidupan yang tenang. Udara terasa lebih lembut, seolah kabut malam membawa doa ke setiap sudut kebun. Beberapa jam kemudian, menjelang fajar, kabut mulai terangkat. Cahaya matahari pertama menyelinap dari timur, menembus sela pepohonan pinus. Cahayanya jatuh di atas kebun ubi yang masih basah oleh embun. Setiap tetes air di ujung daun berkilau seperti permata kecil. Ondel-ondel untung berdiri tegak. Ia memandang kebunnya dengan bangga, tapi bukan karena hasilnya, melainkan karena kedamaian yang kini melingkupinya. Ia belajar sesuatu yang sangat berharga malam itu, bahwa kemenangan sejati bukan berarti mengalahkan musuh, tapi mengalahkan rasa takut dan amarah di dalam diri. Ia berjalan perlahan mengelilingi kebun. Setiap langkahnya meninggalkan jejak kecil di tanah yang lembut. Sesekali ia menunduk, menyentuh daun ubi, dan merasakan hangatnya kehidupan di bawah jemarinya. Ia tahu, setiap daun yang tumbuh adalah tanda cinta dari Sang Pencipta. Di kejauhan, burung elang yang dulu terbang membawa buah salak pondoh kini melayang di langit, menukik lembut seolah mengawasi kebun itu dari atas. Dari paruhnya, jatuh sebutir benih kecil, entah dari mana, dan benih itu jatuh tepat di tengah kebun. Untung tersenyum dan berkata, mungkin ini hadiah dari langit. Ia pun menanam benih itu di tanah, menutupnya dengan lembut, dan berdoa. Ya Allah, semoga benih ini tumbuh menjadi pohon yang membawa manfaat, bukan hanya untukku, tapi untuk semua makhluk. Seketika, angin berembus lembut, dan dari arah hutan terdengar suara seperti gumaman zikir, Subhanallah, Subhanallah. Entah suara itu nyata atau hanya gema hatinya sendiri, tapi bagi ondel-ondel untung, itu pertanda bahwa alam ikut menyambut niat baiknya. Hari demi hari setelah peristiwa itu, kebun untung menjadi semakin subur. Ubi-ubinya tumbuh besar dengan warna ungu keemasan yang jarang terlihat di tempat lain. Warga desa yang lewat sering berhenti dan berkata, Masya Allah, kebunnya untung seperti dijaga malaikat. Ada juga yang berkata, setiap kali lewat sini, aku merasa tenang, seperti ada doa yang mengalun dari tanah. Ondel-ondel untung hanya tersenyum. Ia tidak pernah merasa hebat, karena ia tahu semua ini hanyalah titipan. Ia hanya berusaha menjaga dan berbagi. Setiap kali ia menanam, ia selalu membaca basmalah dan menutup dengan hamdalah. Setiap kali panen, ia membagikan sebagian hasilnya kepada tetangga tanpa pamrih. Suatu malam, ketika bulan purnama kembali menghiasi langit ungaran, ondel-ondel untung duduk di bawah pohon pisang di tepi kebun. Ia menatap langit dan berucap pelan. Aku dulu takut pada ular itu, tapi sekarang aku mengerti, kadang makhluk yang kita takuti justru datang membawa pelajaran. Jika bukan karena dia, aku tidak akan belajar tentang sabar dan percaya. Malam itu, angin berembus pelan, membawa aroma bunga kopi dari desa bawah. Di kejauhan, suara gamelan dari acara kenduri terdengar samar. Udara terasa begitu damai, seolah seluruh alam sedang beristirahat dalam syukur. Dalam keheningan itu, ondel-ondel untung menutup matanya, meresapi keheningan yang indah. Ia tahu, besok pagi ia akan kembali bekerja seperti biasa, menanam, menyiram, dan berdoa. Tapi kali ini hatinya lebih lapang, lebih tenang, dan lebih yakin bahwa selama niatnya untuk kebaikan, Allah akan selalu menjaganya, dengan cara yang luar biasa dan tak terduga. Kemenangan sejati bukanlah menaklukkan musuh,
melainkan menaklukkan amarah dan ketakutan dalam diri. Alam akan berpihak pada orang yang tulus dan sabar. Dan setiap kebaikan kecil, bila dilakukan dengan ikhlas, bisa mengundang pertolongan besar dari langit. Keesokan paginya, langit Ungaran tampak jernih seperti kaca biru. Sisa kabut malam bergulung perlahan ke arah lembah, meninggalkan butiran embun di setiap ujung daun ubi. Udara terasa sejuk dan bersih, seperti baru saja dicuci oleh hujan rahmat. Di tengah kebun itu, ondel-ondel untung berdiri tegak dengan wajah kayunya yang memantulkan cahaya pagi. Ia menatap hamparan tanaman ubi ungu yang tumbuh lebat dan sehat, daunnya hijau tua berkilau, batangnya kokoh, dan tanahnya lembab penuh kehidupan. Untung mengusap keringat di dahinya, meski terbuat dari kayu, ia seperti manusia sejati yang bisa lelah, bisa bersyukur, dan bisa bahagia. Dalam diam, ia menundukkan kepala dan berdoa, "Alhamdulillah, Engkau telah memberi rezeki dari bumi yang dulu hampir musnah. Aku berjanji akan membaginya kepada semua yang membutuhkan." Ia lalu menyiapkan cangkul, keranjang, dan alat panen sederhana. Dengan perlahan, ia mulai mencabut satu persatu batang ubi dari tanah. Ajaibnya, setiap kali ia menarik, keluar ubi berukuran besar dengan warna ungu keemasan, harum, dan lembut seperti kapas. Tidak satu pun busuk. Tanah di sekitarnya mengeluarkan aroma manis, seperti wangi madu yang baru disadap dari sarang lebah hutan. Sinar matahari yang menembus sela daun membuat setiap ubi tampak berkilau. Seolah bumi sedang tersenyum, mengembalikan segala kebaikan yang ditanam untung dengan sabar. Seekor burung kecil hinggap di bahunya dan berkicau pelan, seakan ikut membantu menghitung hasil panen. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak desa yang sedang bermain di tepi sawah, tawa mereka mengalun seperti musik kehidupan. Setelah keranjangnya penuh, Untung memikul hasil panen itu ke gubuk kecil di pinggir kebun. Di sana, ia menyalakan tungku batu dan menyiapkan alat penggorengan dari tanah liat. Ubi-ubi itu dikupas perlahan, dipotong tipis-tipis, dan dijemur sebentar agar kering. Bau harum ubi segar mulai memenuhi udara. Ia mencampur potongan ubi dengan sedikit gula Jawa dan garam laut, lalu menggorengnya hingga berwarna keemasan. Suara kres, kres dari wajan terdengar menenangkan. Tak lama, aroma keripik ubi manis gurih menyebar ke seluruh lembah. Angin membawa wangi itu ke rumah-rumah penduduk desa. Anak-anak yang sedang bermain berhenti sejenak, mengendus udara dan berteriak, "Wah, bau keripik ubi dari kebunnya Pak Untung. Harum sekali." Beberapa ibu rumah tangga keluar dari rumah, tersenyum sambil berkata satu sama lain. Sejak peristiwa cahaya itu, kebun Pak Untung memang jadi anugerah. Lihat, bahkan angin pun membawa kabar baiknya. Tak lama, penduduk mulai berdatangan ke kebun. Ada yang membawa daun pisang, ada yang membawa bambu kecil, bahkan ada yang membawa kendi air dari mata air di hutan. Mereka semua datang bukan untuk meminta, tapi untuk ikut membantu. Mereka tahu, Untung tidak pernah pelit, tapi mereka juga ingin berbagi tenaga sebagai tanda syukur. Untung tersenyum, matanya yang bercahaya dari balik topeng kayu tampak bahagia. Ia berkata, "Kita panen hari ini bukan untuk aku sendiri, tapi untuk semua. Karena bumi tidak tumbuh hanya untuk satu orang." Maka dimulailah hari besar di kebun Ungaran itu, hari berbagi yang kelak dikenal warga sebagai Hari Cahaya Ungaran. Penduduk bekerja bersama-sama. Ada yang mengiris ubi, ada yang menggoreng, ada yang menjemur, dan ada yang mengemas keripik ke dalam daun pisang yang digulung rapi. Suara tawa, suara api, dan bunyi gemericik air dari sungai kecil di tepi kebun berpadu menjadi musik kehidupan yang indah. Ketika matahari mulai condong ke barat, ribuan keripik ubi manis gurih telah selesai dibuat. Untung membagikannya kepada semua warga, tua, muda, anak-anak, bahkan para pengembara yang lewat di jalan desa. Setiap orang yang menerima keripik itu merasakan kelezatan yang luar biasa. Rasanya manis tapi tidak membuat enek, gurih tapi lembut, dan yang paling ajaib, setiap gigitan memberi rasa damai di hati. Seorang nenek tua yang memakan sepotong keripik itu berkata, "Keripik ini bukan cuma makanan, tapi doa. Aku merasakannya. Seolah ada cahaya kecil yang masuk ke dalam dada dan membuatku tenang." Untung hanya tersenyum dan berkata pelan, "Itu bukan dari aku, Nek. Itu dari bumi yang bersyukur." Sore itu,
Langit ungaran berubah menjadi jingga keemasan. Cahaya matahari senja memantul di setiap keripik ubi yang tersusun di atas tampah bambu. Tampak seperti ribuan kon emas berkilauan di bawah langit, simbol rezeki yang datang dari keikhlasan. Anak-anak berlarian sambil membawa bungkusan keripik, tertawa-tawa di antara ladang. Beberapa ibu menyiapkan teh hangat, dan para bapak duduk di bawah pohon sambil berbincang tentang betapa ajaibnya perubahan kebun untung setelah malam itu. Di tengah kebahagiaan itu, seekor burung elang putih, mungkin yang sama dari malam sebelumnya, melintas di langit, berputar 3 kali di atas kebun, lalu melambung tinggi ke awan. Warga yang melihat itu spontan mengucap, "Allahu Akbar, pertanda baik. Langit memberkati kita." Setelah membagikan semuanya, Untung duduk di bawah gubuhnya. Ia memandangi sisa cahaya senja yang mulai memudar di balik gunung. Di depannya, tungku masih hangat, mengeluarkan asap tipis beraroma ubi manis. Ia menatap ke arah desa, di mana lampu-lampu minyak mulai menyala satu persatu, dan suara azan maghrib bergema lembut. Ia lalu berucap pelan, "Ya Allah, Engkau memberi lebih dari yang aku minta. Aku hanya ingin kebun yang tumbuh, tapi Engkau memberi kebahagiaan bagi seluruh desa. Jadikanlah setiap biji ubi yang kutanam menjadi sedekah yang tak pernah putus." Malam itu, angin membawa aroma ubi goreng ke seluruh penjuru Ungaran. Orang-orang yang sedang makan bersama keluarganya merasakan kehangatan luar biasa. Tidak hanya di lidah, tapi juga di hati. Sebagian warga bahkan bermimpi indah malam itu. Dalam mimpinya, mereka melihat ladang bercahaya, suara Ultraman tertawa pelan di langit, dan seekor siluman ular yang kini berubah menjadi naga putih berkelok di antara bintang, melindungi desa dari kejauhan. Keesokan harinya, kabar tentang keripik ajaib dari kebun untung menyebar ke desa-desa lain. Orang-orang dari Ambarawa, Salatiga, hingga Tuntang datang berkunjung. Mereka ingin mencicipi dan belajar cara membuat keripik itu. Tapi Untung tidak menjualnya. Ia berkata, "Aku tidak menjual cahaya. Aku hanya berbagi rasa syukur. Kalau kalian ingin, tanamlah ubi di tanah kalian masing-masing. Baca doa sebelum menanam, ucap syukur ketika panen, dan bagikan hasilnya." Itulah resep sejati dari keripik ini. Sejak hari itu, banyak warga mengikuti teladannya. Di lereng-lereng gunung, di pinggir sungai, bahkan di halaman rumah kecil, orang mulai menanam ubi ungu. Mereka menamainya ubi cahaya, simbol harapan dan keberkahan. Setiap panen raya, warga berkumpul di kebun untung, mengadakan doa bersama. Mereka menyalakan lentera-lentera kecil yang dibuat dari bambu dan kertas warna-warni. Di tengah lentera-lentera itu, ondel-ondel untung berdiri dengan wajah kayunya yang bersinar lembut, membawa tampah besar berisi keripik ubi. Anak-anak menari di sekelilingnya sambil menyanyikan lagu rakyat. Batang padi, ubi ungu dari tanah suci. Ditumbuh doa, dijaga cahaya. Siapa yang berbagi, hidupnya lestari. Siapa yang tamak, hilang bahagia, batang padi. Suara lagu itu bergema hingga ke kaki gunung, membuat burung-burung malam keluar dari sarang dan beterbangan di bawah bulan. Waktu berlalu, tahun demi tahun berganti. Kebun untung semakin dikenal luas. Para peziarah, wisatawan, dan pelajar sering datang untuk melihat kebun ajaib itu. Di tengahnya berdiri tugu kayu sederhana bertuliskan, "Disinilah cahaya pertama turun. Menjaga bumi, menumbuhkan hati." Banyak yang datang hanya untuk berdoa, ada yang membawa bunga, ada yang membawa bibit tanaman. Bahkan pemerintah daerah kemudian menetapkan kebun itu sebagai kebun warisan cahaya Ungaran, simbol pelestarian alam dan budaya berbagi. Tapi Untung tetap rendah hati. Ia tidak mau dikenal sebagai pahlawan atau orang suci. Ia tetap hidup sederhana di gubuknya, menanam ubi, menggoreng keripik, dan membagikannya dengan senyum. Setiap kali seseorang bertanya kenapa ia tidak memperkaya diri dari hasil kebun yang begitu subur, ia hanya menjawab dengan kalimat yang menjadi legenda di Ungaran. "Kalau aku menyimpan semuanya untuk diriku, maka tanah ini akan berhenti memberi. Tapi kalau aku berbagi, tanah ini akan terus hidup." Kalimat itu diukir oleh warga di gerbang kebun. Setiap pengunjung yang masuk akan membaca dan memahami maknanya, bahwa kebaikan yang dibagi tidak akan habis, justru akan tumbuh seperti ubi di dalam tanah. Semakin dalam tertanam,
semakin banyak buahnya. Suatu malam, ketika usia ondel-ondel untung mulai menua, ia duduk di tepi kebun sambil memandangi bintang. Di langit, ia melihat sekelebat cahaya, mirip Ultraman yang dulu datang menolongnya. Cahaya itu berputar sebentar lalu membentuk lingkaran api kecil, persis seperti dulu. Di dalam lingkaran itu muncul sosok ular putih, kini jinak dan bersayap, berputar di udara, lalu menghilang ke balik bulan. Untung tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, itu tanda bahwa alam masih menjaganya. Ia lalu menatap kebunnya sekali lagi, berbisik pelan. Selama cahaya dan bumi bersatu, tak akan ada gelap yang menang. Esok harinya, warga mendapati kebun untung bersinar lembut oleh cahaya pagi. Di tengahnya, mereka menemukan tampah besar berisi keripik ubi yang masih hangat dan harum. Di atas tampah itu tertulis di daun pisang, "Teruslah berbagi, karena dari situ cahaya tidak akan padam." Sejak itu, setiap tahun, pada tanggal yang sama, warga mengadakan festival keripik cahaya. Mereka berkumpul, berdoa bersama, menyalakan lentera, dan membagikan keripik ubi gratis kepada siapapun yang datang, tanpa memandang suku, agama, atau asal. Semua bergembira dalam suasana damai dan penuh cinta. Dan legenda pun terus hidup. Anak-anak Ungaran tumbuh dengan cerita tentang ondel-ondel untung, tentang cahaya dari langit, tentang Ultraman yang pernah datang menolong, dan tentang keripik ubi yang menyembuhkan hati. Kini, di setiap kemasan keripik buatan warga Ungaran, selalu tertulis kalimat kecil di sudutnya. Dari keikhlasan tumbuh kebahagiaan. Sebuah pesan abadi dari seorang penjaga kebun yang mengajarkan bahwa berbagi bukan hanya memberi makanan, tapi juga menyalakan cahaya di hati manusia. Cerita ini mengajarkan bahwa rezeki sejati bukan diukur dari banyaknya hasil, tapi dari seberapa ikhlas kita membaginya. Alam akan menjaga orang yang menjaga bumi dengan kasih. Dan ketika hati manusia tulus, cahaya langit akan selalu turun, bukan untuk memerangi, tapi untuk menerangi. Alhamdulillah, sudah selesai menonton cerita ini. Jangan lupa untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Tetaplah bertakwa kepada Allah, karena di sanalah kunci keberkahan hidup. Semoga kita semua diberikan husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab bagi yang menjawab benar pertanyaan di deskripsi. Dan bagi yang belum benar, semoga selalu sehat, diberi rezeki halal dan kebahagiaan dunia akhirat. Tulis di komentar ya, judul apa lagi tentang ondel-ondel yang ingin kalian dengar berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bunga Matahari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.